Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Nashkurullah azza wa jalla fi hadzal nahar al-mubarak. Syukur kita kepada Allah di siang hari ini, tepatnya tanggal 27 Ramadan 1447 Hijriah. Kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita berkumpul sejenak, meniatkan diri kita beriktikaf untuk memaksimalkan amaliyah ibadah siyam kita. Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah amaliyah siyam kita dari mulai hari pertama sampai dengan 26 dan 27 hari ini menjadi amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan, kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, hari ini adalah kultum terakhir di Ramadan 1447 Hijriah. Melihat agenda, saya yang memulai, saya yang menutup. Di antara sekian banyak kultum selama Ramadan ini dimulai oleh saya dan akan diakhiri oleh saya hari ini. Itulah nasib yang namanya menggunakan nama Miftah. Miftah itu artinya kunci, pembuka. Jadi siapa yang membuka harus dia yang menutup. Sudah harap-harap cemas, khawatir tidak sampai karena semalam baru sampai dari Makassar, dari Wajo. Ada urusan perusahaan yang belum beres. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, kelihatan wajah hari ini lebih ceria dibandingkan hari-hari yang lainnya. Ya, kelihatan lebih ceria sepertinya karena hari terakhir bekerja. Bukan berarti nggak balik lagi setelah Lebaran. Artinya ada jeda, ada istirahat, di mana jasad masih di sini tapi hati sudah ada di kampung halaman. Akan terasa indah kalau Lebaran dirayakan dengan orang-orang tercinta. Tapi ketahuilah hadirin dirahmati Allah, hari raya Idul Fitri kita, hari raya Lebaran kita sudah terasa berbeda seandainya orang tua kita sudah tiada. Kalau masih ada, kesannya pasti akan berbeda. Tapi kalau sudah nggak ada, hari raya itu terasa biasa. Nggak ada lagi yang perlu dikejar sebenarnya. Apa yang mau dikejar? Pakaian barukah? Makanan enakkah? Enggak. Justru kenikmatan pada saat hari raya yang paling tinggi adalah bagi kita bisa ketemu dengan orang tua yang masih hidup. Itu kenikmatan. Makanya ada orang-orang yang ketika hari raya itu berpikir bahwa aku tidak mendambakan makanan enak, tapi aku dambakan adalah orang yang aku rindukan dan hadirnya nanti pasti hadir setelah sholat Idul Fitrinya ke pemakaman untuk senantiasa menyambung asa dan silaturahim. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sebagai penutup daripada rangkaian kultum yang ada, saya mengingatkan kembali
Mari sama-sama kita luruskan niat. Tujuan akhir dari ibadah puasa kita, kalau ditanya madza turidu fi Ramadan, apa yang kalian inginkan di bulan Ramadan? Tujuan akhir kita itu bukan hari rayanya, tapi tujuan akhir kita adalah ampunannya Allah. Ampunannya Allah yang kita pengen, bukan main banyak-banyakan bacaan Quran, bukan main lama-lamaan i'tikaf, bukan main banyak-banyakan ngeluarin infak, zakat, dan sedekah. Itu hanya wasilah. Hati-hati kalau ada orang yang kemudian sudah membaca Quran dan dengan entengnya menganggap orang yang tidak membaca Quran puasanya tidak akan diterima. Dengan ujub dan sombongnya dia mengatakan, nih saya yang paling baik. Itu adalah puasa yang salah. Ada orang-orang yang mungkin tidak beriktikaf di semalam pada malam ganjil, karena ada kewajiban-kewajiban lain yang dia tunaikan. Kalau ada yang beriktikaf, kemudian dia merasa amaliyahnya lebih baik daripada orang yang tidak beriktikaf, artinya nilai puasanya nggak nyampe. Kenapa? Karena puasa itu menjadikan hati kita itu merendah, bukan meninggi. Bukan main banyak-banyakan qiyamul lail, bukan main banyak-banyakan tahajud. Itu wasilah menuju kepada ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi ada orang-orang yang berzikir di rumahnya, ada orang-orang yang ngaji baca Quran di rumahnya, ada orang yang kemudian memberikan santunan pada masa itu dari rumah ke rumah dia lakukan. Itulah yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, keutamaannya adalah 83 tahun ibadah yang dia lakukan. Jadi hadirin dirahmati Allah, bahwa Lailatul Qadar itu tidak berkait dengan tempat. Hati-hati, Lailatul Qadar tidak berkait dengan tempat, tapi berkait dengan waktu. Dimanapun tempatnya, kalau kita melakukan kebaikan pada saat Lailatul Qadar, itu adalah bagian daripada keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Beruntung orang-orang yang pada saat i'tikafnya malam-malam ganjil hadir ke masjid. I'tikaf pasti di masjid. Kalau di rumah bukan i'tikaf namanya, tapi dia melakukan amaliyah-amaliyahnya setara dengan orang yang i'tikaf. Justru kadang orang yang melakukan amaliyah ngajinya lebih banyak, dia khatam 2-3 kali kemudian rada sombong dikit, mengatakan orang yang gak khatam, nih saya khatam 3 kali. Itu yang salah. Jadi puasa itu adalah menjadikan hati kita itu merendah, bukan meninggi dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Lalu menjelang akhir, sekarang sudah tanggal 27, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah 3 huruf yang lagi tenar sekarang, THR. Huruf yang pertama T. Tuntaskan ibadah siang kita. Jangan kasih kendor, gaspol, gasken. Malam nanti 28, terakhir nanti ada 29. Jangan kasih kendor, tuntaskan. Ya, ada yang sudah kebayang setelah ini mungkin akan di perjalanan mudiknya. Di perjalanan mudiknya pun tuntaskan kebaikan-kebaikan tadi. Meskipun dia tidak berpuasa, tapi ada amalan-amalan lain yang dia lakukan karena safar tadi. Jadi tuntaskan amaliyah Ramadan kita. Walitukmilul iddah, dan sempurnakan bilangannya. Mau nanti lebarannya Jumat kek, mau hari Sabtu kek, atau mungkin ada yang hari Minggu kali. Na'udzubillah, kalau hari Minggu berarti puasanya 31 hari. Ya. Ada yang sudah ancer-ancer puasa ikut pemerintah, lebaran ikut Muhammadiyah. Nah ini ya nggak apa-apa, 29 hari berarti puasanya. Tapi ada indikasi kemungkinan yang besarnya adalah ini sedang digodok dalam bahasanya, mudah-mudahan akan bersamaan di hari Jumat. Karena ternyata hilal sudah mulai terlihat 3 derajat di Aceh. Di Merauke belum kelihatan, tapi daerah-daerah lain belum kelihatan. Cuma kalau seandainya itu dijadikan sandaran, nanti bagaimana kemudian orang-orang lain yang mengambil dari Lajnah Falakiyah, Nahdlatul Ulama dan segala macam. Tapi arah indikasinya adalah bagaimana kemudian menjadikan umat ini bersatu. Tuntaskan amaliyah Ramadan kita. H dari huruf THR,
Hiasi amalan-amalan kita dengan amalan yang terbaik menjelang akhir ini. Rasulullah mengingatkan i'tikaf adalah amaliyah terbaiknya. Ajwadan nas. Rasulullah kemudian mengingatkan orang yang paling dermawan. Sisihkan bagian-bagian daripada THR, bagian-bagian rezeki yang ada, berikan infaknya, berikan sedekahnya kepada bagian orang yang membutuhkan. Itu bahkan harus dicari miskinnya, dicari fakirnya. Jadi jangan sampai kemudian kita melalaikan ada kewajiban setelah ini adalah zakatul fitrah. Dan yang ketiga adalah hurufnya R, rayakan hari raya atau hari kemenangan dengan penuh kesederhanaan. Kalau anak kecil mungkin sekarang bahasanya sudah berpikir berapa sendal yang dia punya, berapa sepatu yang dia beli, berapa baju, berapa kaos. Yang pusing adalah orang tuanya. Tapi bagi ukuran-ukuran kita sebagai orang tua, kesederhanaan itu adalah bagian dari perayaan Idul Fitri. Tadi saya katakan di awal, ketika orang tua kita sudah nggak ada, Lebaran itu terasa biasa. Tidak ada lagi yang spesial. Maaf-maafan sudah hal biasa, makan ketupat segala macam sudah biasa. Tapi ketika maaf-maafannya kepada orang tua, maaf-maafannya kepada sanak keluarga yang masih utuh, yang tahun lalu mungkin masih ada, tahun ini nggak ada, itu kan rasanya akan berbeda sekali. Jadi rayakan dengan kesederhanaan. Dan puncaknya adalah kita akan mendapatkan yang disebut dalam bahasanya ampunan dan maghfirahnya Allah. Maka Rasulullah kemudian mengecam orang-orang bahwasanya rughma anfi rajulin, celaka, bahkan dikatakan anfu rajulin, muka seseorang, diri seseorang itu yang kalau datang Ramadan lam yughfarlah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, summan salakha, kemudian Ramadan pergi begitu saja. Tanggal 27 Ramadan sudah bersiap-siap, berkemas-kemas, sama dengan berkemas-kemasnya kita. Ketika tarawih sudah tersisa pemain-pemain inti semuanya. Bahkan tarawih sudah terasa pada saat masa Covid, jaga jarak. Saking kosongnya itu masjid hitungannya. Ada satu masjid yang pernah saya datangi dan saya bikin Masya Allah, ketika datang hari kedua, ketiga, saya datang di hari kemarin, saya sampaikan isinya tinggal 10 orang. Itu masjid Pak, bukan musola. Itu penduduknya jaga jarak, udah kayak masa Covid gitu kan. Inilah kita, bahwa fenomena ini gak akan pernah hilang ketika Ramadan kemudian sudah mencapai akhirnya. Jadi tuntaskan amaliyah Ramadan kita, hiasi lagi dengan bacaan-bacaan Qur'annya, dan rayakan kemenangan kita dengan penuh kesederhanaan. Karena bagian daripada kita menjaga wala tubadzir tabdzira, jangan menghambur-hamburkan harta. Ingat, THR yang diterima, gaji yang diterima, hidup itu bukan hanya pada saat lebaran aja. Habis lebaran masih ada kehidupan. Habis lebaran masih ada cicilan adira. Ya kan? Iya, jadi jangan dihabiskan pada saat lebaran. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang-orang yang boros, orang-orang yang menghambur-hamburkan itu bagian daripada perilaku syaitan. Jadi khutbatul wada atau ceramah perpisahan pada hari ini, sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan masih dalam suasana yang seperti ini. Dihadirkan kita, dipertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita berdoa pula mudah-mudahan Fatani Toh semakin jaya, semakin banyak penghasilannya dan semakin berkah untuk dihasilkan kepada karyawannya. Dan terakhir untuk diri kita, masih ada tersisa beberapa hari, mari kita maksimalkan amaliyah kita. Yang belum nyentuh Quran, sentuhlah Quran, sentuh aja. Masa yang nggak malu cuma nyentuh doang gitu. Baca, mau mulai dari Al-Baqarah kayak bacain ngumpet-ngumpet nggak apa-apa. Jangan sampai ada orang nanya, ini baru udah mau akhir Ramadan masih Al-Baqarah aja. Bilang ini sudah khatam yang keempat. Ya, Masya Allah. Ya, kita bacakan Fatihah, kalimat wadah perpisahan kita. Kita kirimkan Fatihah buat orang-orang tua yang mungkin sudah meninggal dunia. Ya, terutama orang tua saya, dua-duanya sudah nggak ada.
Bapak Ibu sekalian mungkin sudah ada yang yatim, sudah ada yang ditinggal ayah, ditinggal ibu. Kita doakan pada hari ini dalam kondisi kita berpuasa, semoga mereka-mereka mendapatkan kebahagiaan dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Doakan pula bagi yang mau mudik, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai berangkat, balik lagi dan sampai bekerja lagi di VT Nirtoh ini. Dan semuanya untuk jamaah sekalian terjaga iman Islam sampai kemudian kita selesai menunaikan amaliyah Ramadan kita dan kita dipertemukan dengan Ramadan 1448 Hijriah yang akan datang. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul lillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wada'an ya Ramadan, wada'an ya Ramadan, wada'an ya Ramadan. Selamat tinggal Ramadan, selamat berkemas-kemas Ramadan. Dan kita yang ditinggalkan Ramadan pasti dengan hati yang perasaan sedih. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.